Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Salam, selamat pagi, puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online. Tetapi hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita masing-masing. Biarlah hadirat Tuhan inilah yang membuat kita boleh menikmati bait Tuhan, kasih kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang sebentar kita sama-sama akan merenungkannya. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, lebih baik kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kemurahan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kami beribadat kepada Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam renungan firman Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi, melengkapi, memakai dan memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang diutus Bapa menjadi pemimpin kami ke dalam kebenaran, penolong, penghibur dan kekuatan kami, yang menjadi pimpinan kami pada saat ini kepada hamba-Mu. Hamba serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama pada pagi ini akan merenungkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu dahsyat. Dahsyat di sini artinya luar biasa. Tidak ada tandingannya. Mengapa? Sebab Dia Allah. Firman yang menjadi manusia. Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Dan firman ini telah menjadi manusia. Dan di dalam pelayanannya luar biasa. Kalau kita perhatikan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini, ada 3 hal yang luar biasa kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama adalah kebenaran atau keadilan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kesalahan itu harus dihukum. Itu namanya adil. Dan hukuman ini ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan Tuhan Yesus itu luar biasa, dahsyat. Dia mau rela menerima hukuman demi keselamatan umat manusia. Saya teringat kepada cerita Jenderal Samila, yaitu ketika ibunya berbuat salah, dia rela menggantikan untuk dia yang menerima hukuman itu. Sebab kesalahan itu harus dihukum. Itu namanya adil. Itu namanya benar. Dan Allah membuktikan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Roma 3 ayat 25. Mari dibacakan oleh istri saya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Kalau dosa itu dihukum, itu namanya adil. Ya, seperti Ibu Samila ini yang mencuri makanan, dia dihukum. Tapi hukuman itu ditimpakan kepada Jenderal Samila. Dan juga manusia yang berdosa ini ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Itu luar biasanya Tuhan Yesus mau menerima hukuman. Sebab kesalahan itu harus dihukum, dan Tuhan Yesus mau menerima hukuman. Dan ayatnya mengatakan, Ia yang tidak pernah berbuat dosa dijadikan dosa oleh karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nanti dibacakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Jenderal Samila menyerahkan jubahnya kepada ibunya dan hukumannya dia terima. Itulah Tuhan Yesus sebetulnya. Ia yang tidak mengenal dosa, dia tidak pernah berbuat dosa, tapi dijadikan dosa oleh karena kita yang berdosa. Seperti Jenderal Samila, dia tidak salah, tapi dia harus menerima hukuman karena menggantikan ibunya. Ini namanya adil. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi kebenarannya itu luar biasa. Ya, dibuktikan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Yang kedua, yaitu kasihnya dinyatakan demi keselamatan umat manusia. Dia mau dihukum. Kita baca dulu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena kasihnya, dia rela mati disalib. Tadi dikatakan keadilan ditegakkan, yaitu tegak, ya. Tapi kasih itu, ya, itu horizontal, ya. Nah, saudara, kita lihat salib. Tapi di atas kayu salib justru itu menunjukkan kasih Allah untuk mengampuni dosa. Dia rela mati. Itu kasihnya. Sehingga barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baca dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Puji Tuhan. Di dalam kematiannya di kayu salib, kasih Tuhan dinyatakan. Ya, itu luar biasa. Kasih Allah dinyatakan. Itu luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak mengutuk. Banyak manusia itu kalau disakiti mengutuk. Tapi Tuhan Yesus tidak mengutuk. Justru memberikan pengampunan kepada manusia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan menyalurkan pengampunan. Itu menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa kasih-Nya. Puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, yaitu kuasanya. Luar biasa. Memang di dalam pelayanannya ada 3 yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita akan melihat lebih jauh, ya, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak kepala ibadat yang sudah mati, ya, dibangkitkan, dihidupkan kembali. 2 pemuda di Nain sudah mati, sudah mau dibawa ke kuburan, dihidupkan juga. Ketiga, Lazarus sudah ada di kuburan 4 hari, udah busuk kalau menurut manusia. Tapi ternyata kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi lebih daripada itu, melalui kematiannya, luar biasa dahsyatnya. Kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis dimusnahkan di dalam kehidupan manusia. Iblis dimusnahkan melalui kematiannya. Itu luar biasa. Tuhan Yesus mati di salib itu bukan saja menunjukkan kebenarannya, bukan saja menunjukkan kasihnya, tapi juga menunjukkan kuasanya. Ya, kalau manusia yang melihat, wah kalah itu disalib, matilah. Ya, tapi justru melalui kematiannya iblis dimusnahkan. Iblis itu punya sengat maut. Nah, sengat mautnya itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Kita baca hal ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Berbunyi demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi dibaca ayat 55, coba. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Melalui kebangkitan Tuhan, sengat maut dikalahkan. Puji Tuhan. Ya saudara, begitu luar biasanya Tuhan, sebab dia Allah yang jadi manusia. Karena dia mengasihi kita, maka dia rela dihukum di kayu salib, tapi oleh kuasanya iblis dimusnahkan dan maut dikalahkan melalui kebangkitannya. Firman Tuhan itu fakta nyata, bukan dongeng, tapi itu fakta. Tuhan Yesus bangkit. Bahkan dicatat Tuhan Yesus yang bangkit ini menyatakan dirinya dengan menampakkan dirinya selama 40 hari. Dia menampakkan diri kepada manusia, yaitu kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya selama 40 hari. Setelah 40 hari baru dia naik ke surga. Kita baca hal ini di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Ya, kekristenan itu bukan dongeng, tapi fakta. Tuhan membuktikan kebangkitannya dengan menampakkan diri selama 40 hari. Sebelum dia naik ke sorga, dia menampakkan diri. Jadi fakta, bukan dongeng, tapi fakta. Disaksikan, ya maka dicatat dalam firman Tuhan. Kata marilah kita mau memuliakan dia. Sebab Tuhan itu dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, lebih baik kita naikkan pujian ini. Yesusku luar biasa sebelum kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Nanti dibantu ya dalam pujian ini. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, amin, amin,
Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kita punya juru selamat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Bapa yang maha baik, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat melalui kematian Tuhan di kayu salib, menunjukkan keadilan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Iblis bukan saja diusir, tapi juga dimusnahkan. Bahkan melalui kebangkitannya, sengat maut ditiadakan, dikalahkan. Karena itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau kami mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya kami diselamatkan oleh kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu GBT Yesus Hidup yang sudah menerima firman Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kata-kata firman Tuhan ini meneguhkan iman mereka, sehingga pada akhirnya kalau Tuhan Yesus datang kembali, kami boleh terangkat Tuhan, bersama-sama Tuhan di atas awan yang permai, karena kami menerima hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan Yesus, buat firman Tuhan yang meneguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih, memberkati jemaat-Mu Tuhan di dalam segala masalah yang mereka hadapi, kebutuhan, mengatasi sakit penyakit, mengatasi masalah-masalah pekerjaan, pendidikan anak, Tuhan, pendidikan Tuhan Yesus Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, anak-anaknya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, tolong mereka semua Tuhan, berikan keberhasilan di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan. Oh Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan di dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan yang memberikan kemenangan-kemenangan. Kalau maut, iblis sudah dikalahkan, juga masalah-masalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga bagi orang yang percaya, yang meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau melakukannya Tuhan, sehingga tidak mustahil juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, baik rohani, jasmani, yang baik Tuhan, untuk dia menuai yang baik kembali, baik pribadinya, istri, anak, mantu, cucu, juga seluruh karyawannya, bahkan menolong dia Tuhan di dalam segala rencananya untuk memperbaiki Tuhan ruang ibadah bagian atap. Tuhan berkati Pak Gunarta Tuhan, terutama dengan hati yang cinta Tuhan, juga yang dagangnya laku. Tuhan berikan Tuhan keamanan, kenyamanan di alam desa, juga Tuhan terhindar dari penularan virus corona dan delta. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong juga pelayanan di Cibadak. Tuhan, berkenaan dengan Yayasan Pancaran Damai Bandung. Tuhan, berikan kepada kami, baik hamba juga Yusak dan istri hamba, untuk kami boleh menangani Tuhan pelayanan ini dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala dan semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pada akhirnya juga kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat lagi sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, parousia, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak